Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Demikian pula dengan Miss Lika. Alhamdulillah Miss Lika sehat walafiat. Oke teman-teman, mari kita belajar bahasa Indonesia dengan diawali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4, tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Pokok bahasan kita hari ini adalah tentang gagasan pokok. Sebelumnya, silahkan dibaca literasi 3 ini ya. Literasi kita kali ini berjudul Pawai Budaya. Terima kasih kalian telah membaca teks tersebut. Namun, tahukah kalian isi teks Pawai Budaya tersebut? Baiklah. Miss Lika akan membimbing kalian dalam memahami isi sebuah teks. Yang pertama harus kalian ketahui adalah dalam memahami isi suatu teks, kalian harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf. Langkah yang kedua, menentukan kalimat pendukung di setiap paragrafnya. Langkah yang ketiga, membuat ringkasan teks tersebut. Kali ini, Miss Lika akan bimbing kalian dalam menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Perhatikan baik-baik ya. Sesuai dengan pokok bahasan kita kali ini adalah gagasan pokok. Maka kita akan mengupas tuntas cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf pada teks tertulis. Lakukanlah membaca memahami paragraf 1 dari teks Pawai Budaya. Tentukan isi dari paragraf 1. Yap, benar sekali. Isi paragraf 1 adalah Pawai Budaya menarik atau Pawai Budaya menarik bagi warga. Tahukah kalian bahwa isi atau pokok bahasan yang dibahas setiap paragraf itu disebut juga dengan gagasan pokok? Untuk memahaminya lebih dalam, silahkan kalian memperhatikan penjelasan tentang gagasan pokok berikut ini. Gagasan pokok. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok memiliki nama lain, antara lain ide utama, atau ide pokok, atau disebut juga pokok pikiran. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kali ini yang kita bahas hanya gagasan pokok saja. Untuk menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, dengan menentukan kalimat inti dari kalimat utama, yaitu mengandung subjek dan predikat. Cara yang kedua, dengan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Kali ini Miss Lika jelaskan dahulu cara menentukan gagasan pokok cara yang pertama. Langkah-langkahnya adalah baca terlebih dahulu seluruh paragraf dengan cermat. Langkah kedua, tentukan kalimat utamanya setiap paragraf. Mengapa demikian?
karena gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Langkah yang ketiga, tentukan unsur-unsur kalimat utama tersebut, yaitu unsur subjeknya, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat utama. Yang terakhir, tuliskan gagasan pokok yang terdiri dari hanya subjek dan predikat atau terdiri dari subjek, predikat, dan objek pada kalimat tersebut. Sebagai contoh, paragraf 1. Pada paragraf 1, kalimat utama paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, yaitu pada kalimat pertama di paragraf 1. Unsur-unsur kalimat utamanya adalah pawai budaya sebagai subjek, sangat merupakan pelengkap, menarik adalah predikat, bagi warga adalah objek, Kampung Babakan adalah pelengkap. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa gagasan pokok hanya terdiri dari unsur subjek predikat atau subjek predikat objek, maka gagasan pokok paragraf 1 menjadi pawai budaya menarik bagi warga. Jika tadi sudah Miss Lika jelaskan cara menentukan gagasan pokok dengan cara yang pertama, kali ini Miss Lika akan menjelaskan menentukan gagasan pokok dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara menghilangkan. Langkah-langkahnya adalah seperti biasa. Yang pertama, baca dahulu seluruh paragraf dengan cermat. Langkah yang kedua, tentukan kalimat utama setiap paragraf, karena gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Langkah yang ketiga, coret unsur kalimat yang tidak penting, seperti pelengkap dan keterangan. Langkah yang terakhir tentu saja menuliskan gagasan pokok yang terdiri dari unsur penting saja, yaitu subjek predikat atau subjek predikat objek. Berikut Miss Lika akan jelaskan contoh menentukan gagasan pokok paragraf 1 dengan cara menghilangkan. Setelah dibaca paragraf 1, maka diperoleh kalimat utama paragraf 1 adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Silahkan dihilangkan kata-kata yang tidak diperlukan, seperti sangat dan Kampung Babakan. Karena kata bagi warga sudah dapat menjelaskan warga Kampung Babakan itu sendiri, sehingga Kampung Babakan dapat dihilangkan. Hasilnya, gagasan pokok paragraf 1 menjadi pawai budaya menarik bagi warga. Kita akan berlatih sekali lagi ya. Bacalah paragraf 2 teks pawai budaya. Tentukan kalimat utama dan gagasan pokok paragraf 2. Oke, benar sekali. Kalimat utama paragraf 2 teks pawai budaya berada pada kalimat terakhir dari paragraf tersebut, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kata-kata mana yang dapat kita hilangkan? Ya, kata sangat dapat kita hilangkan. Maka
Gagasan pokok paragraf 2 adalah budaya Maluku unik dan menarik. Kali ini, silahkan tentukan sendiri kalimat utama dan gagasan pokok paragraf 3. Setelah itu, kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, sepertinya kalian sudah mulai memahaminya ya. Kalimat utama paragraf 3 adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kata-kata yang dapat dihilangkan adalah karena, yang, dan berbeda. Maka, gagasan pokok paragraf 3 adalah budaya Bali terkenal bunyi musiknya. Kini saatnya kalian mencoba menentukan sendiri kalimat utama dan gagasan pokok paragraf 3. Hebat sekali. Kalian sudah benar. Kalimat utama paragraf 4 terdapat di akhir paragraf, yaitu budaya Toraja menarik untuk dipelajari. Kata-kata yang tidak diperlukan adalah sangat dan untuk. Maka, gagasan pokok paragraf 4 adalah budaya Toraja menarik dipelajari. Kita selesaikan ya. Ini adalah paragraf terakhir, yaitu paragraf yang kelima. Silahkan kalian menentukan kalimat utama dan gagasan pokok paragraf terakhir ini. Keren sekali. Benar, kalimat utama paragraf 3 adalah benar kata Ibu Udin. Budaya Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Kata-kata yang tidak perlu adalah benar, kata, Ibu Udin, memang, dan sangat. Maka gagasan pokok paragraf terakhir ini adalah kebudayaan Indonesia beragam, kaya, dan mengagumkan. Selesailah sudah diskusi kita dalam menentukan kalimat utama dan gagasan pokok pada teks tertulis berjudul Pawai Budaya. Silahkan kalian menuliskan hasil diskusi kita tadi di buku handwriting seperti contoh. Di penghujung pembelajaran kita kali ini, Miss Lika menugaskan kalian untuk menentukan kalimat utama dan gagasan pokok teks tertulis berjudul Tari Kipas Pakarena. Silahkan dikerjakan di buku handwriting juga ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.